Stase Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan atau KMKP adalah salah satu stase dokter muda dalam menjalani pendidikan profesi dokter. Dalam pelaksanaannya, stase ini mengambil waktu selama 6 minggu. Stase KMKP diawali dengan penerimaan serta pembekalan pada Departemen KMKP yang bertempat di Kampus FK Sudirman Universitas Udayana. Pembekalan ini dilakukan secara offline dan juga online yang meliputi diantaranya ada kedokteran keluarga, penyakit akibat kerja, parameter statistik, social determinant of health, surveillance, penjelasan mengenai UKM dan UKP, strategi promosi kesehatan, literatur review, dan juga komunikasi yang efektif. Pemberian materi ini diharapkan dapat menjadi bekal sebelum dokter muda nantinya turun ke puskesmas. Proses penerimaan ini juga disertai dengan pembagian kelompok puskesmas. Kami mendapatkan penempatan di Puskesmas 4 dan Pasar Selatan. Bertempat di Jalan Pulau Moyo nomor 63A, wilayah kerja Puskesmas 4 dan Pasar Selatan meliputi 14 banjar di Kelurahan Pendungan. Kegiatan di Puskesmas diawali dengan penerimaan oleh Kepala Puskesmas dan juga dokter pembimbing lapangan. Pada saat penerimaan, kami berdiskusi mengenai kegiatan yang akan kami lakukan selama bertugas di Puskesmas. Selain itu, kegiatannya juga disertai dengan pengenalan lingkungan dan fasilitas puskesmas yang terdiri dari IGD, poli umum, poli lansia, poli gigi dan mulut, poli ID, poli KIA, poli VCT dan INS, ruangan remaja, ruang laktasi, ruang konsultasi sanitasi dan gizi medik, ruang imunisasi, ruang bersalin, dan juga ruang rawat inap. Setiap harinya, puluhan sampai ratusan pasien datang untuk mendapatkan pelayanan medis yang berkualitas. Puskesmas adalah rumah bagi kesehatan sebagai layanan primer yang menjadi garda terdepan kesehatan di masyarakat. Tim medis yang bertugas di puskesmas seperti dokter, perawat, bidan, dan petugas kesehatan lainnya siap memberikan pelayanan pemeriksaan fisik, pengobatan, dan konseling yang diperlukan. Puskesmas 4 Densel sendiri juga dilengkapi dengan fasilitas laboratorium untuk pemeriksaan darah, urin, dan tes diagnostik lainnya. Hasil tes ini membantu dalam diagnosa dini dan pengobatan yang tepat. Selama pelaksanaan stase KMKP, dokter muda juga mengikuti kegiatan pelayanan serta program yang diselenggarakan di dalam maupun di luar gedung. Kegiatan pelayanan meliputi pelayanan di poli umum, di mana dokter muda diberikan kesempatan untuk melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan juga pemberian edukasi kepada pasien. Tentunya didampingi oleh dokter umum yang bertugas, dokter muda dapat belajar mengenai permasalahan kesehatan yang terjadi di masyarakat, serta juga penata laksanaan yang dapat diberikan sesuai dengan kompetensi dokter umum. Dokter muda juga mengikuti pelayanan di IGD seperti merawat luka. Di poli lansia, dokter muda juga bisa belajar mengenai penyakit-penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes mellitus, osteoartritis, dan penyakit-penyakit lainnya. Di Puskesmas 4 Densel sendiri, terdapat poli ILI, di mana dokter muda dapat mengikuti pelayanan di poli ILI ini yang merupakan poliklinik yang dikhususkan untuk keluhan influenza-like illness, meliputi keluhan demam, batuk, dan juga pilek. Pelayanan di Poliklinik Kesehatan Ibu dan Anak juga tak luput kami ikut. Pada poli ini, kami ikut serta dalam pelayanan antenatal care terpadu, KB, dan juga pelayanan ibu nifas. Kami juga turut serta mengikuti pelayanan imunisasi yang diadakan setiap hari Senin dan Rabu pada ruang imunisasi di Puskesmas 4 dan Pasar Selatan. Kami sebagai dokter muda juga aktif berpartisipasi sebagai penyuluh untuk mengedukasi masyarakat mengenai berbagai masalah kesehatan. Salah satu penugasan di stase KMKP yaitu adalah promosi kesehatan masyarakat, di mana dokter muda diwajibkan untuk membuat promosi kesehatan mulai dari identifikasi masalah, pembuatan proposal dan media edukasi, proses pelaksanaan promosi kesehatan, hingga monitoring dan juga evaluasi hasil. Kami berkesempatan melakukan edukasi mengenai pemberian ASI eksklusif, demonstrasi teknik menyusui yang benar pada kelas ibu hamil di Puskesmas 4 dan Pasar Selatan. Kegiatan diawali dengan pretest, dilanjutkan dengan penyebaran leaflet, dan melakukan penyuluhan serta menggunakan media video animasi berdurasi 5 menit, juga pemaparan isi leaflet. Selain itu, kami juga melakukan demonstrasi mengenai teknik menyusui yang benar menggunakan manekin bayi. Para ibu hamil yang menjadi peserta tampak sangat antusias dan interaktif. Tak hanya kegiatan di dalam gedung, kami juga mengikuti beberapa kegiatan di luar gedung, seperti posyandu, screening kejiwaan di TK, deteksi dini tumbuh kembang anak, pembagian obat cacing, dan screening HIV pada kelompok berisiko, serta kunjungan pasien ke kedokteran keluarga. Dokter muda juga dapat mengikuti pos pelayanan terpadu atau posyandu balita maupun posyandu lansia. Nah, pada kegiatan ini dilakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar kepala, dan lingkar lengan.
Pada posyandu balita juga dilakukan pemberian vitamin A dan juga obat cacing. Pada posyandu lansia dilakukan pengukuran tekanan darah dan juga pemeriksaan kadar gula, kolesterol, ataupun asam urat yang selanjutnya akan diberikan edukasi maupun konseling oleh dokter muda yang bertugas. Puskesmas juga memiliki program deteksi dini tumbuh kembang dan screening kesehatan jiwa yang menyasar anak-anak yang duduk di bangku taman kanak-kanak. Di sini, dokter muda dapat membantu untuk melakukan pengukuran tinggi badan, berat badan, pemberian obat cacing, pemeriksaan fisik secara general, dan screening kesehatan jiwa kepada siswa-siswa tersebut menggunakan kuesioner SDQ untuk melakukan deteksi dini masalah perilaku dan emosi pada anak remaja. Pada program VCT, Puskesmas juga melakukan screening HIV yang menyasar populasi berisiko yang berada di wilayah kerja Puskesmas 4 dan Pasar Selatan. Pada kegiatan ini, dokter muda melakukan screening HIV melalui pengisian kuesioner dan dilanjutkan dengan pemeriksaan sampel darah melalui rapid test HIV yang dibantu oleh petugas staf Puskesmas lainnya. Selain itu, edukasi dan penyuluhan juga diberikan kepada populasi berisiko mengenai HIV dan ajakan untuk melakukan screening secara rutin. Dokter muda juga melakukan kunjungan rumah pada pasien yang telah dipilih sebagai kasus kedokteran keluarga untuk menerapkan prinsip-prinsip kedokteran keluarga. Pada kegiatan ini, dokter muda melakukan kunjungan beberapa kali ke rumah pasien untuk melakukan anamnesis pada pasien maupun keluarga pasien. Selain itu juga melakukan pemeriksaan fisik dan memberikan intervensi komprehensif kepada pasien dan keluarga. Di sini, dokter muda dapat belajar mengenai penerapan prinsip kedokteran keluarga yang dilakukan secara personal, komprehensif, berkesinambungan, koordinatif dan kolaboratif, mengutamakan pencegahan, dan family dan community oriented. Dengan bimbingan Dr. Nimade Mujiharyati, spesialis kedokteran keluarga layanan primer, dan juga Dr. Gigi Made Saraswati Rahayu sebagai Kepala Puskesmas 4 dan Pasar Selatan, kami juga belajar dan melakukan evaluasi berbagai program Puskesmas yang meliputi upaya kesehatan masyarakat atau UKM, upaya kesehatan pengembangan, dan upaya kesehatan perseorangan. Kami juga banyak belajar dari para pemegang program dan staf di Puskesmas mengenai alur pendaftaran, mekanisme JKN, pendanaan kegiatan Puskesmas, observasi masalah kesehatan di wilayah kerja Puskesmas, literatur review, dan juga surveillance. Selain itu, kami juga melakukan bimbingan dengan dosen pembimbing kampus, yakni Dr. Gede Ngurah Indra Gunapindatih, Magister Sains, spesialis gizi klinik. Bimbingan ini mencakup diskusi terkait analisis situasi dan profil Puskesmas, evaluasi program UKM dan UKP, kegiatan promosi kesehatan, penyusunan literatur review, dan juga diskusi praktek kegiatan dan manajemen program UKM dan UKP sesuai checklist di logbook dokter muda. Bimbingan kami dilakukan secara online dan juga offline. Pada minggu akhir stase KMKP, dokter muda juga akan mempresentasikan tugas-tugas selama kegiatan di Puskesmas bersama dosen pembimbing dan juga ujian lisan komprehensif. Pada akhir stase, diharapkan kompetensi yang dimiliki oleh seorang dokter muda di Departemen Kesehatan Masyarakat dan Kedokteran Pencegahan antara lain mampu mendiagnosis dan mendeteksi kegawat daruratan medis, mampu melaksanakan program pelayanan kesehatan masyarakat di Puskesmas, mampu untuk menjawab kasus yang seharusnya dirujuk, mampu menerapkan konsep-konsep kedokteran keluarga, mampu menerapkan komunikasi efektif melalui pendekatan kelompok, dan yang terakhir, mampu menyusun karya ilmiah berdasarkan kaidah-kaidah penelitian ilmiah di bidang kedokteran. Diharapkan, dengan pembelajaran melalui Puskesmas sebagai layanan primer, nantinya kami sebagai dokter muda dapat memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat sebagai satu kesatuan yang seimbang antara kuratif, preventif, promotif, dan juga rehabilitatif. Bersama-sama, mari kita jaga kesehatan dan kebahagiaan masyarakat.